Oke guys, kali ini kita akan melakukan rasionalisasi nilai rapor. Ini nama siswanya adalah Silmi Eka Diana, asalnya dari SMAN Negeri 1 Wongsorejo. Oke. Di sini aku udah ada data nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Kita analisis dulu ya dari tabel nilai rapornya. Nah, kalian bisa lihat di sini nilai rapornya ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Oke, untuk matematikanya yang udah aku kasih warna merah, berarti di situ ada mengalami penurunan di semester 3 dengan sekitaran per poin ya. Jadi rata-rata akhirnya 80,6. Nah, untuk bahasa Indonesianya juga mengalami penurunan di semester 3 sekitar 5 poin dan nilai rata-rata akhirnya adalah 82,2. Oke, untuk bahasa Inggrisnya itu tidak ada mengalami penurunan ya, dan rata-rata akhirnya 83,2. Seterusnya biologi juga mengalami penurunan sebesar 6 poin di semester 4, kemudian naik lagi jadi 86 dan rata-rata akhirnya 83,8. Kemudian fisikanya juga tidak ada mengalami penurunan ya, juga naik dengan rata-rata akhir 82. Dan terakhir kimia itu juga mengalami penurunan di semester 4 yang penurunannya itu lumayan besar ya, sekitaran 8 poin dan nilai akhir rata-ratanya adalah 83. So, kalau kita lihat nilai setiap semesternya itu mengalami peningkatan ya, 78,67, 81, 83,5, 83,83 dan 85,33. Jadi rata-rata akhirnya adalah 82,46. Nah, ini nilainya juga naik turun ya, ada juga yang sampai 8 poin dan di bawah ini merupakan grafiknya. Oke. Di sini dia memilih pilihan pertamanya Kesmas Universitas Malang dan pilihan keduanya adalah Pendidikan Sosiologi Universitas Malang. Oke, ditinjau dari 8 faktor di sini. Dari pertama sertifikatnya, dia tidak mencantumkan sertifikat karena tidak ada juga sertifikatnya. Yang kedua, untuk ranking paralelnya itu adalah ranking 9, jadi dapat probabilitasnya 10% dan KKM sekolahnya adalah 70. Jadi kalau misalnya kecil dari 77, KKM-nya itu probabilitasnya 3%. Dan di sini dia tidak kelinjur ya, berarti dia dapat probabilitasnya juga 5%. Oke, untuk nilai rataan rapor atau nilai akhir rata-rata rapornya itu 82,47, berarti dapat 15% probabilitasnya. Kemudian akreditasi sekolahnya itu adalah A ya, juga dapat probabilitasnya 10% dan alumninya juga tidak ada di sini. Oke, jadi ini kalau alumni itu juga berpengaruh besar terhadap kelolosan kalian karena di sini kita akan melihat track record alumni atau prestasi alumni di PTN tersebut itu bagaimana. Dan terakhir, nah di sini dia tidak memilih lintas provinsi ya untuk PTN-nya, tetap di Universitas Malang. Jadi dia dapat probabilitasnya 10%. Kalau kita totalin itu baik pilihan pertama dan pilihan kedua itu totalnya adalah 53%. Oke, kalau 53% itu peluangnya kecil ya, kecil. Jadi kalau misalnya di atas 60 itu baru peluangnya sedang. Oke. Nah, adik-adik juga bisa lihat di sini. Kalau kita lihat dari analisis rapor itu kan setiap rapornya itu mengalami kenaikan, tetapi ada beberapa mapel yang mengalami penurunan sampai 8 poin. Dan kalau kita lihat ini nilai tertingginya di mapel bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Oke. Terus kalau dianalisis juga jurusannya jurusan Kesmas yang diambilnya dan pendidikan biologi juga sesuai dengan nilai rapor yang unggul juga ya. Oke, kita bisa lihat di sini nilai kalau Kesmas sama pendidikan biologi itu kita akan mengacu kepada nilai mapel kimia sama biologinya, yaitu rata-ratanya dia di sini 83 gitu. Cuma di sini dia mengalami penurunan sebesar 6 poin sama ya 6 sama 8 poin ya. Jadi ini sedikit was-was juga nih karena penurunannya cukup lumayan besar. Kemudian tidak disarankan linjur ya, lebih baik pilih
jurusan yang di UTBK aja gitu. Kemudian sarannya coba ganti jurusannya sesuai dengan nilai RMM. NRM-nya di sini kan 83 ya sama 86. Sedangkan nilai rata-rata akhirnya di sini adalah 82 dan itu berbeda banget ya gitu. Jadi nih kalau kita tetap memilih pilihan keduanya pendidikan biologi dengan nilai RMN-nya 86 itu di UM, itu kecil kemungkinan kita lolos karena nilai rata-ratanya di sini 82. Nah, kemudian kenapa peluang kelolosannya kecil? Dilihat di sini tuh tidak ada sertifikat alumni serta nilai rapornya juga rata-ratanya kecil dan juga ada penurunan nilai rapor yang sampai 8 poin tadi. Kemudian aku di sini merekomendasikan jurusan yang nilai rataannya tuh di bawah 82,47 di Universitas Malang ya, seperti jurusan teknik industri, pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik otomotif, dan pendidikan bangunan atau teknik bangunan gitu. Karena peluangnya di sini cukup kecil ya. Kita tinjau dari 8 faktor dan ditambah juga nilai NRM-nya. So, sekian dulu rasionalisasi nilai rapor dari aku. Semoga kalian bisa memilih pilihan tidak hanya berpatokan pada nilai rapor saja, tapi juga harus berpatokan kepada 8 faktor tadi, dan alumni juga sangat berpengaruh di sini. Oke, sekian dulu video dari aku. Dan kalau kalian mau dirasionalisasikan nilai rapornya, bisa cek ketentuannya di deskripsi box aku, atau kalian bisa DM Instagram aku pradila.devriati20. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.